teknologi. Kami dakwah. Aku butuh asupan agama. Dakwah Coki. Ini adalah daki. Dakwah Coki. Bangsat kenapa dia? Ini dia pemuda tersesat cabang Depok. Mana kamera? Halo, halo Abi. Masa setan halo. Halo, iya. Dia kamera aja bingung, mana kamera? Iya. Orang lagi nyari Tuhan. Bingung. Wah. Iya, emang ada. Maksudnya kameranya saya tanya, ada tidak kameranya? Itu Di pertanyaan. depan Habib. Di depan Habib. Loh, si penyembah menyatakan Tuhan apakah ada? Loh, kan kalau kita ingin beriman pertanyaannya itu dulu, Bib. Aduh. Bener dong. Jadi Tapi Anda tidak ingin beriman. Anda ingin menegaskan kalau logika Anda itu benar. Yang kedua, di satu daerah orang berpacaran hanya boleh sampai jam 9 malam. Jadi aturan ini diterapkan di Purwakarta pada 2015 lalu. Anda cukup betul, tahun 2015. Emang sekarang boleh? Jadi bertajuk Perda Desa Berbudaya. Jadi pada dasarnya pemuda-pemudi di Kabupaten Purwakarta dilarang bertamu hingga pukul 9 malam. Dengan konsekuensi akan dinikahkan secara paksa apabila melanggar aturan ini, Pak. Selain itu, pelajar juga dilarang merokok dan penerapan perda pun mencapai tahapan pengawasan melalui CCTV di desa-desa. Jadi desa-desa punya CCTV. Rumah sakit belum tentu, tapi yang jelas CCTV. Yang penting orang pacaran dipantau, orang sakit tidak peduli. Di satu daerah, orang dilarang berjalan kaki sambil membawa triplek. Jadi aturan ini diterapkan di Britania Raya dan tertuang dalam Metropolitan Police Act dan sudah berlaku selama 800 tahun, Pak. Jadi selama 800 tahun orang Britania Raya tidak pernah memprotes hal ini. Warga sana fine-fine aja. Fine-fine aja. Terus Kenapa mereka tidak protes? Kenapa? Karena boleh pacaran. wah. Britania Raya termasuk yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi kan. Mereka ini menganut paham makmur dulu baru beradab. Pada saat orang-orangnya sudah makmur, lebih mudah untuk diajak beradab. Oh, jadi jangan bawa triplek? Ya nggak apa-apa. Ya, Gitu. aku sudah kaya, untuk apa aku bawa triplek? Begitu. Nah, kalau kita beradab belum kan, makmur juga masih 50-50. Coki biasanya tidak cuma membawa aturan yang rancu, tapi kepercayaan yang rancu. Ketuhanan yang rancu. Oh, itu kita bisa berdebat. Loh. Pasti lebih banyak rancunya kepercayaan. Loh. Memang kalau di channel ini syariat tertekan. Bentang-bentang banyak orang pintar di sini. Itu jokes ya? Hah? Itu jokes maksudnya yang tadi kita bercanda Kok nggak berani Anda? Loh, kalau di plot twist, atur rancu ini kita akan membahas aturan-aturan rancu dari seluruh dunia, di mana nanti gue akan memilih 3 aturan dan nanti Tretan Muslim akan memiliki kesempatan untuk memilih dari 3 ini mana yang benar, mana yang salah. Benar. Berdasarkan kemampuan Tretan Muslim untuk menebak, karena Tretan Muslim ini kan sangat jago dalam menebak. Sangat jago dan cocokologi saya. Apalagi dalam mengeluarkan aturan-aturan, dalam melihat aturan-aturan, Anda sangat cocok karena memang kan Anda kan it's all about aturan ya. Langsung aja ke peraturan Baik, pertama. kalau gitu langsung saja. Di daerah ini, korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan kejadian. Saya tidak asing. Kenapa Coki tertawa dengan peraturan ini? Jadi sempat berlaku di Pakistan dan sudah tidak berlaku lagi untungnya hingga tahun 2006. Jadi lumayan baru-baru ini dia. Baru-baru tidak ada. dihilangkan ya. Di dalamnya disebutkan bahwa apabila ada seorang perempuan yang melaporkan kasus pemerkosaan, maka ia wajib menghadirkan setidaknya 4 saksi yang menyaksikan pemerkosaan itu untuk membawanya ke ranah hukum. Tidak ada joke soal ini. Tidak ada. Karena pertama adalah Pakistan, Betul. kedua soal perkosaan. Betul. Ini cukup sensitif dibahas, Coki. Betul. Karena susah juga kalau dia harus membawa Nggak 4 usah saksi. dilanjutin, kan saya cukup. Saya bilang cukup jelas. Tapi 4 saksi ini dari mana? Nggak usah. Nggak usah diberitakan kok udah nggak ada aturannya. Oh, Oke. gitu.
Tapi kalau dia lagi sendiri, Oke, inilah episode. tapi saya penasaran. Anda penasaran? Iya, 4 orang ini dari mana? Demikianlah episode aturan ancu episode kali ini. Jadi saya beli beticok. Banyak amat 4 orang, nggak boleh Terima kasih telah menonton. 3. Cawi op. Kamu suka pantai atau suka gunung? Pantai. Oke. Pantai yang tsunami pernah kepikiran nggak? Janganlah, jangan tsunami. Kan saya cuma bertanya, Bapak Tretan Muslim. Salwa, apa hobi kamu? Hobi aku di rumah sih demennya dandan ya. Oh, dandan. Kamu pernah merias mayat nggak? Nggak pernah sih. Lo kan dandan, Slim. Iya. Tapi cowok idealnya nggak mau berubah. Yang pertama itu sih, Tetap itu. yang bisa bimbing aku. Tetap itu nggak mau Iya. berubah. Tapi kamu tahu nggak bahwa sebenarnya secara sains semua klaim-klaim kamu gini deh. Kamu tahu nggak bahwa alam semesta itu diciptakan sebenarnya bukan oleh Tuhan tapi dari teori Big Bang. Tapi kan apa? Dia cowok nggak dapet sesat jadi ya. Big bang. Teori Big Bang. Ya. Istilah-istilah Indo tuh nggak semua di sana ya. Misalnya Iya. kalau if I lie, cut my ears. Iya bro. Iya kan? Nggak ada. Nggak ada. Sama sumpah. Kalau I swear ada. Oh I iya. swear. If I lie, I will strike by lightning. Sambar iya. petir. Itu ada. Biasanya mereka Ada kalau tuh, itu ya? I swear in my mother grave kayak gitu. Atau cross my heart hope to die. Mereka tuh frase-frasenya kayak iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, itu kan frase dari Indonesia karena kita tropis, Pak. Oh, Kita kalau kan misalnya iklim tropis. Nah, kalau misalnya tergantung daerah. Misalnya contoh, kalau di Afrika nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Oh berarti kalau ngomong lebih panjang ya? Misalnya di bahasa Inggrisin ya, Afrika. No wind, no rain, no water, No justice. no justice, no help from PBB, no food, no education, no life, no healthy. Jadi panjang. Maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan kalau di Afrika panjang. Dia kemarin bikin kaos akhlak not found ya. Iya. Kalau ini produk baru ya. Iya. Apa ini? I'm going to hell in every religion. Lah kan saya kan memang tidak. Oh, ente. Iya. Karena ente kayak masuk agama apapun percuma ya. Iya. Tapi maksudnya orang yang beragama going to hell nggak? Ada dulu nggak hellnya? Pembahasannya tuh ente. Nanti kalau meninggal itu percayanya habis itu kemana? Nggak, gue nggak mikirin gue meninggal, gue mikirin sekarang. Selamat apa enggak dulu ya? Iya, gue mikirin makan dulu, sukses dulu. Iya. Nggak Tapi ente mikirin. percaya ente meninggal dong. Pasti setiap orang Nah, pasti. habis itu Nggak gue pikirin, gue pikir sekarang aja. Makanya ya, orang kayak gue tuh pinter-pinter, kaya-kaya. Karena kita mikirnya fokus sekarang. Bukan mikir sesuatu yang apa, belum tentu juga. mengajarkan tidak makan babi dan ini karena ada flu babi jenis baru. Covid Ya, dikabarkan karena apa? karena kelelawar. Betul. Ya, Yang kena di Indonesia ada yang makan kelelawar nggak? nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi ini potensinya bisa semua orang. Bukan cuma yang makan babi doang. Covid kan juga awalnya dari kelelawar. Iya. Anda juga kan yang di Wisma Atlet kan tidak makan kelelawar. Tapi bisa kena ya? Bisa kena. Nah, terus yang kedua, Aku nggak makan babi bisa kena juga berarti ya? bisa kena. Yang kedua, Ya. kalau Anda kena amit-amit, Ya. amit-amit kena ini, Anda kemana? Ke dokter. Betul. Dikasih obatnya apa? Vaksin. Yang bikin vaksin bikinnya pakai ilmu pengetahuan atau pakai doa? Heboh ramalan hari kiamat suku Maya yang direvisi terjadi 21 Juni 2020. Menurut suku Maya. Enggak, waktu itu dia kan bilang 12 tahu nggak ente? Tahu, Ya. direvisi. Direvisi. Bangsat kiamat direvisi anjing. Makanya. Terus Kok bisa? Ya akhirnya direvisi 21 Juni
dan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi. Ini kiamat apa skripsi? Wahai suku Maya. Saya tidak menghina suku Anda ya, tapi ya udah. Maksudnya kalau manusia yang memang nggak tahu kapan kiamat, jangan di-sosokan tahu Anda. Jangan-jangan emang nggak ada. Pelan-pelan memasukkan unsur-unsur. Dituduh santet, nenek-nenek sumpah pocong di Masjid Madegen, Madura. Hah? Di masjid sumpah pocong? Ini sebelumnya Mbak Hikmah ini berobat ke nenek ini gitu. Habis itu tenggorokannya sakit, langsung lah dia nuduh santet gitu. Tapi jelasin ke gue deh, Slim. Apa sih sumpah pocong, Slim? Jadi sumpah pocong itu Coki, kalau kita perkara buntu, maksudnya ente tak tuduh, ente mencuri Coki? Enggak. Nah, itu bisa dibuktikan kalau dia biasa kan sumpah atas ini. Terakhirnya sumpah pocong. Dan kalau dilakukan tuh dia dimasukin ke kain kafan. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Terus seperti pocong makanya. Ya seperti pocong. Dan katanya isunya tuh kalau dia berbohong, ada yang bilang nanti dia jadi pocong, atau dia meninggal, atau dia kena laknat. Loh, tapi itu setidaknya keuntungan dari orang yang masih punya agama, punya keyakinan. Meskipun sumpah pocong bukan ajaran agama ya, tapi itu tradisi. Tapi itu setidaknya Coki, orang yang punya keyakinan, punya kepercayaan. Jadi kalau tuduh-tuduhan kamu, ya udah sumpah pocong, pasti dia nggak berani. Loh, itulah keuntungan orang yang berkepercayaan dan berkeyakinan. Nah, sekarang kalau orang seperti Anda, apa jalan untuk membuktikan sesuatu? Tes kebohongan, tes DNA, forensik, 100% asli, fakta, tidak diduga-duga. Aku menang lagi. Aku menang. Logika selalu menang. Sayang selalu menang. Melalang dong. Udah, karena padahal kan itu tinggal dateng aja tes kebohongan selesai. Ya ampun. Ya tapi Sumpah pocong ini tes kebohongan versi low budget, bro. itu make sense. Itu make sense. Kalau gitu saya tarik kata-kata saya. Karena kan susah. Maaf, tidak semua orang punya teks kebohongan. Benar. Oke, kalau gitu boleh. Kalau gitu boleh. Ini warga yang saya bilang. Duduk kamu, duduk. Sini duduk. Biasanya kalau duduk. Ya. Ini saya lagi mabuk, Pak. Kenapa? Saya mabuk. Kenapa mabuk? Mabuk apa? Agama. Anda benar-benar tidak mau divaksin? Tidak mau? Oke. Ah. Kalau Anda tidak mau divaksin, saya kasih dua pilihan. Ya, apa? Anda mau divaksin atau Anda mau berdoa? Nah, Berdoa. Mending saya dengan berdoa. Anda tidak mau berdoa. Mending saya jadi kacung Bill Gates daripada kacung yang maha kuasa. Kita jualan baju nggak dikasih tahu cara belinya, sombong. Tapi memang begitulah majelis lucu, sudah berbakat, sombong, jago jualan, ciri-ciri orang Yahudi. Oh, sorry, maaf kami terlalu sempurna, maaf sekali ya. Doa dulu. Ini sesuatu yang asing untuk kita ya, doa. pada komdis dari kampusnya William Morrison, Iya. teman kita yang difabel itu nggak usah di ospek Nggak usah. karena kehidupan Betul. dan kondisi dia sudah mengospek. Gak perlu dilatih mental. Ospek kan untuk melatih mental. Coba Dani Aditya, dia naik kursi roda. Untuk apa di ospek? Dia nggak butuh ospek. Butuhnya tangan palsu. Dan solusi kalau sudah lulus dan bekerja, Ya. gimana fingerprint absen? Kembali lagi di
Lagi pengen siaran, pengen obat corona segera ditemukan. Loh. Puji alam semesta al Gramedia sudah ada. Tadi puji alam semesta apa itu? Tuh, itu bersyukur orang ateis. Oh, itu alhamdulillahnya orang ateis. Iya, puji alam semesta al Gramedia. Karena ada sumber hidup. Oh, itu berarti Kita kan kitab sucinya orang ateis. apa? PDF buku Daud. Itu kitab suci kita. Oh, ibadahnya di Gramedia. Ya? Betul. Karena di situ sains ya. Yang nggak juga. Ilmu ya. Iya, tapi tidak di bagian yang kitab suci. Ya usah dilanjutin kitab suci apa, nggak usah. Loh, kan itu general. Yang jarang dibeli. Oke. Dukun ngaku bisa sembuhkan corona lewat ciuman, malah meninggal gara-gara corona. Ya kan gini, mohon maaf Pak Dukun almarhum Salbaba terus. Sebenarnya Kan corona ini menularnya dari ciuman. Betul. Apa mengobatnya ciuman? kita nggak tahu. Sekarang belum meninggal deh. Sudah meninggal. Ya ini kan bukti sih. Hah? Obat corona itu bukan spiritual, sains. Sedikit demi sedikit Coki selalu menyelipkan, bahkan dia punya puji-pujian Puja Gramedia katanya. Mempertanyakan apakah orang buta warna bisa melihat neraka. Yang kedua, kenapa? Karena dia menawarkan solusi kepada kita semua. Apabila kita buta warna dan ingin sembuh, masuklah neraka. Tolong, jangan Kan- ditiru. Di surga semua permintaan dikasih. Iya, yang dong, buta iya kan, warna Pak? minta Bisa. sembuh. Minta Iya. sembuh kan bisa. Kenapa dia malah masuk ke neraka? Tolong buat para teman-teman buta warna, itu bukan solusi ya teman-teman ya. Jangan ditiru si bangsat. Oke, kan biasanya lu Slim. Ya. Gua dong, ini masih dalam menyambut Olimpiade, saya akan membuka pemuda tersesat kita dengan sesuatu yang berbau Jepang. Oh. Oke. Oke. Silakan Joki, dibuka. Hiroshima, Nagasaki, radiasi. Saya bawa kurma. Saya akan memborong kurma supaya Anda tidak bisa sunat. Saya borong kurma. Saya ke petani kurma. Saya borong. Apalagi Anda kan harus makan kurma. Tapi terlepas dari itu enak loh kurma. Emang enak kurma Pak. Tapi ngomong-ngomong soal dajal-dajal, buat Anda tadi betul kata Habib Jafar, betul kata Tretan Muslim, kalau misalnya Anda punya followers banyak di sosial media, tidak perlu sombong. Benar. Karena malah yang banyak-banyak itu cenderung dikritik ya. Yang banyak-banyak itu cenderung tidak harus berhati-hati Nah. supaya tidak terlena dengan kemayoritasan. Enggak. Jadi lebih baik kita sedikit saja, Ya. tapi mengikuti dajjal. Oke, Pardadai. Halo, selamat malam Habib. Iya. Selamat malam Tretan Muslim. Baik sekarang kok ramah. Loh, nggak apa-apa dong. Iya, boleh. Malah sebenarnya godaan terbesar itu bukan godaan yang jelas-jelas, tapi godaan yang masuk dengan cara-cara yang tidak terdeteksi. Udah sama setannya langsung udah dikasih tahu udah teman-teman ya. Tapi jangan kalah. Setan aja baik-baik berdakwahnya. Masa kita nggak baik? Kok ada dakwahnya setan itu gimana, Beb? Ya, maksudnya caranya dia Cara mengeluarkan menyampaikan keburukan itu. aja. Dakwah dong, masa dakwah setan. Dakwah setan. Dijawab dengan bagus sekali bahwa sebenarnya yang namanya oknum di agama apapun ada. Iya, Dan itu tidak bertanggung jawab atas ajaran agama itu sendiri. iya. Karena kadang oknum. Dan itu tugas saya untuk memperbanyak oknum ini. Saya ada bertanya juga, Bib. Tadi ada disebut ada rukun Islam, ada rukun Hindu, rukun Kristen. Apakah ateis juga ada rukun? Ateis bukan ada rukun, ada Tuhan nggak dulu di ente, ha? Ada agama nggak di ente, ha? Ada agama nggak? Nanya-nanya rukun ateis. Agama dulu, Tuhan dulu. Silakan Anda umumkan
Buruan, siapa yang paling tersesat? Yang Minggu paling ini. tersesat kali ini adalah yang bertanya tadi tentang apa itu yang katanya kalau mati tenggelam tapi dia ahli maksiat, katanya siksanya siksa laut. Siksa laut. Ya. Apa siksa laut? Apa? Nggak masuk akal. Ada siksa kubur, ada siksa laut. Yang nggak masuk akal siksa laut maksudnya. Enggak, semuanya disiksa-siksa nih. Enggak, karena what's the point? Apa? Udah disiksa, terus apa? Mana maksud kok siksa kubur bisa dilatih gimana maksudnya? Ya misalnya katanya Banjir. Kuburannya banjir. Nanti dia di jenazahnya pakai pelampung misalnya. Atau kalau misalnya kuburannya sempit, dia semasa hidup belajar yoga supaya fleksibel. Nanti bisa. Tapi tunggu dulu. Kenapa, Beb? Iya. Usir dulu. Kenapa usir, Beb? Anda tidak usir, Beb. Pergi kamu dulu, Bos. Ini cahaya hidayah. Pergi. Ente mau berkorban, bawa kambing, Betul. langsung dianterin ke marbot masjid. Iya, di masjid. Bagus. Dipotongnya di Bagus. sini di masjid kan? Dipotongnya ya bisa. Kalau Di sekarang di tempat tempat yang bisa. pemotongan. Oh, di tempat Karena pemotong. lagi Covid. Oke. Tapi ini serius ente Tapi mau lewat masjid. Nanti saya antar. Iya, Kebetulan saya ada masjid di apa sekitar ente mau rumah. ngasih kambingnya kambing apa? Bapomen. Gak apa-apa. Mau apa? Hei, Jenis-jenis kambing itu gak apa-apa karena semua kambing ente tahu belum? Sudah tahu tidak ada kambing Bapomen? kan banyak. Hah? Jenis-jenis apa? Sudah tahu belum Anda? Saya jadi marahin Anda. Kambing Bapomet Anda bawa ke masjid, ya kan? Anda dikira Lucifer nanti. Habib Lucifer nanti Anda. Apa ya? Jangan. Oh. Ya. Kambing yang ini yang ada 666. Aduh. Itu pemuja setan, Beb. Kambing pemuja setan. Ya gak apa-apa, tapi kalau buat kurban gak boleh. Buat kurban gak boleh, tapi kita sembelih agar tidak ada lagi yang dimuja. Masalahnya siapa yang berani nyembelih? Langsung saja, yang paling tersesat menurut saya, Bib, Tretan Muslim tentunya pertanyaan yang nomor 2. Yang mengenai open BO. Tapi itu bagus kok, itu dikasih tahu bahwa ternyata patokan rezeki itu ternyata tidak hanya uang, ada kesehatan bisa dan yang lain. Iya, ada ini juga Islam. Iman juga. Agama, orang beragama itu rezeki. Ilmu pengetahuan. Enggak, kalau tadi Anda bilang rezeki, Ya. menurut Anda iman dan agama termasuk rezeki? Kurang. Makanya kalau tugas saya hanya mengencourage orang mencari ilmu. Setelah itu saya berharap mereka ketemunya filsafat. Selamat sore teman-teman. Ya. Ada apa ini agama samawi ngumpul-ngumpul? Lo bener dong, saya bener. Pergi ada? Gue bener. Sudah kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol mesra, belum tentu ada yang bener juga. Enggak, tapi maksud saya ini kita perlu gini-gini, Beb. Perlu gini-gini. Kita perlu gini-gini. Nah, kalau begitu bagaimana kalau sambil menunggu mahar kumpul kebo dulu? Kan itu belum nikah. Hah? Kan belum nikah. Kan sebentar lagi. Kan gampangan cari duit. Cari mahar sedikit lagi loh, apapun. Sedikit lagi atau apapun. Itu pertanyaan paling sesat memiliki istri anime. Gitu, menurut ente paling sesat. Kenapa itu paling sesat? Karena itu hanya excuse, itu sebenarnya hanya excuse saja kalau karena dia tidak laku, Ya. atau mungkin dia introvert, ya akhirnya dia pakai istri anime gitu. Ya. Tapi saya ada pertanyaan. Istri Oke. anime kan tadi kan sebenarnya tidak boleh. Ya. Kalau istrinya lebih dari satu, atau kalau dia anime, istrinya anime tapi poligami. Poligami. Iya, jadi dia istrinya anime tapi lebih dari satu tuh gimana tuh? Enggak, ini saya mau Anime aja dong nggak boleh. Kenapa ente poligami anime? Ha? terakhir dari saya, saran dari saya adalah kita mengikuti kebudayaan Indonesia saja. Ya. Apa itu? Di mana menikah dengan jin. Ada loh di Indonesia menikah dengan jin, ada dengan kuntilanak. Anda hanya modal paku ditaruh di kepala. Ada pernikahan sama jin. Ada.
Iya. Ada nikah sama jin. Tidak punya mertua. Kan? Tidak Tapi- perlu dinafkahi, Anda yang dibikin makmur. Ini semacam pesugihan. Tapi tinggal di kuburan, nah. Mau ente? Perumahan tinggal di pohon asem mau nggak ente? Memang nggak punya mertua, tapi Bukan rumah tangga, asem tangga. Kalau begitu sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah atau di Instagram Yayasan Pemuda Tersesat. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leader of darkness, leader of hell, rombongan, the son of Horus, the son of Dewara, the brother of Imhotep, the true darkness, orang yang akan menunjukkan warna-warna api di neraka Zulumat. The Dajjal of Depok, the real evil 666, the leader of Sons of Diva, the leader of Son of David. Shalom dari Hell Citizen, Marbot of Satanic Temple. The real Lucifer, the real son of Horus, the born of the darkness, lahir dari kegelapan. Born not in bidan, Tidak di bidan. but in the dark cave, di dalam gua yang gelap. When he born, Saat dia lahir, not azan, not Tidak ada azan. azan. Langsung aja.